apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tindakan Istana Peace sangat menjijikkan, menggunakan manusia sebagai tungku untuk memurnikan boneka iblis. Perilaku seperti itu pantas mendapatkan kehancuran Istana Pil. Bahkan dicabik-cabik pun tidak akan berlebihan. Soyen mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak serius saat mengucapkan setiap kata dengan jelas. Istana Pil telah memurnikan puluhan ribu boneka iblis, menyebabkan jiwa-jiwa orang-orang ini tersebar. Selamanya tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Bahkan jika Istana Pil dihancurkan 100 kali, itu tetap tidak akan mampu menebus dosa ini. Namun Anda masih tidak menunjukkan penyesalan. Maka hari ini saya akan menggunakan darah Anda untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tersebar itu. Dan menggunakan 3 jiwa dan 7 roh Anda untuk menembus dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Setiap kata yang diucapkan Soyen menusuk hati Danceng. Setiap kata menembus jiwanya. Hai, apa hak Anda menuduh saya? Bukankah tangan Anda telah berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya? Bukankah Anda telah menginjak-injak jiwa-jiwa ini untuk sampai ke tempat Anda sekarang? Danceng mencibir. Menghadapi tuduhan Soyen, dia tampak tidak menyesal dan tidak menyadari kejahatannya. Ingat ini, semua yang saya bunuh adalah sampah seperti Anda, kata Soyen dengan garang. Matanya berkilau tanpa ampun. Dia mencengkeram jari-jari Danceng dengan erat, dan penguasa gelombang mendalam 6 ki milik Danceng retak dan pecah sebelum meledak dengan suara keras. Soyen melangkah maju dan meraih kepala Danceng dengan satu pukulan telapak tangan. Danceng segera merasakan krisis hidup dan mati. Yang mulia, selamatkan saya! Teriak Danceng kepada Raja Pemakan Jiwa. Soyen, jangan terlalu sombong. Raja Pemakan Jiwa mengangkat cakar ke langit, dan 3 bayangan cakar merah meraung turun. Cakar pencabik langit iblis darah. Raja Pemakan Jiwa meraung. Teknik bertarung ini adalah teknik tingkat suci yang terkandung dalam kristal iblis darah. Saat dilepaskan, langit di sekitarnya meraung. Awan-awan berhamburan dan bayangan cakar dengan ganas menyerang Soyen. Mata Soyen menyipit dan dia membanting telapak tangannya ke bawah. Langit bergetar dan sebuah tangan besar yang dihiasi ukiran langit menghantam. Langsung bertabrakan dengan cakar penghancur langit iblis darah milik Raja Pemakan Jiwa. Soyen menoleh dan di tengah jeritan Danceng, tengkorak Danceng terretak. Lalu dengan suara ledakan, Soyen menghancurkan kepala Danceng. Mereka yang ingin saya bunuh, tak seorang pun bisa menghentikannya. Kilatan haus darah muncul di mata Soyen, dipenuhi dengan niat membunuh. Danceng dengan mudah dikalahkan oleh Soyen, dan api penciptaan 6 ki berubah menjadi pelangi berputar-putar di udara. Api penciptaan 6 ki, Anda sekarang tanpa tuan. Saya adalah penguasa api yang paling dihormati di antara semua api, dan Anda harus memilih pohon tempat Anda bertengger. Kapan Anda akan mendapat kesempatan lain? Soyen berkata perlahan, menatap api penciptaan 6 ki yang berputar-putar. Api penciptaan 6 ki berada di peringkat kelima di antara api surgawi. Dalam pertempuran sebelumnya di Aula Pil, kekuatannya ditampilkan sepenuhnya, yang disaksikan Soyen secara langsung. Jika dia bisa menaklukkannya, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Api penciptaan 6 ki, tunduklah pada saya dan Anda akan menjadi Anda sendiri, tidak lagi menjadi budak orang lain. Setelah Danceng mati dan api penciptaan 6 ki terbang keluar, Raja Pemakan Jiwa segera berkata, ingin merekrut api penciptaan 6 ki juga. Api penciptaan 6 ki yang berada di peringkat kelima secara alami memiliki kecerdasan. Setelah berputar-putar di udara selama beberapa minggu, ia berhenti di antara Raja Pemakan Jiwa dan Soyen, seolah-olah sedang membuat pilihan. Melihat ini, Soyen melambaikan lengan bajunya dan api surgawi menyembur keluar dari tubuhnya, mengeras di hadapannya.
Api gagak emas matahari agung peringkat pertama. Api kaisar emas peringkat ketiga. Api es Guanghan peringkat ke-8. Api kelahiran kembali nirvana peringkat ke-9. Api pil spiritual peringkat ke-16. Api ungu berbintang peringkat ke-17. Api suci kekacauan peringkat ke-18. Dan api surgawi ledakan bumi peringkat ke-12. Kedelapan api surgawi ini melayang di hadapan Xiaoyan, menyebabkan sensasi di seluruh kota Jusi. Bahkan Raja Pemakan Jiwa dan api gagak emas Yin Agung di sampingnya pun terkejut. Memandang kedelapan api surgawi di hadapan Xiaoyan seolah-olah mereka sedang melihat iblis sejati. Siapa yang bisa begitu mengerikan? 8 api surgawi ini, bagaimana ini mungkin? Apakah ada manusia yang memiliki 2 api surgawi sekaligus? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Memiliki 8 sekaligus sungguh menakutkan. Penguasa klan Xiao, tak heran dia memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Dia benar-benar menyimpan 8 api surgawi di dalam tubuhnya sekaligus. Betapa menakutkannya itu. Anak ini, dia terlalu luar biasa. Bahkan ketiga leluhur bintang 9 pun berdecak. Mereka baru menyadari betapa dalam Xiaoyan menyembunyikan dirinya saat ini. Pada saat ini, semua kekuatan kota Jusi telah berkumpul. Semua ras telah datang ke sini. Dan pemandangan ini tentu saja dilihat oleh semua orang. 8 api surgawi itu seperti 9 matahari, masing-masing memancarkan aura kehancuran. Semua orang yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mereka benar-benar tidak tahu jenis makhluk aneh seperti apa Xiaoyan itu, yang mampu mengintegrasikan hal-hal destruktif ini ke dalam tubuhnya dan membuatnya begitu harmonis. 8 api surgawi? Bahkan Raja Pemakan Jiwa pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka kartu truf Xiaoyan begitu kuat. 8 api surgawi ini saja sudah cukup untuk mengalahkan Raja Pemakan Jiwa. Jika Xiaoyan melepaskan roh hantu dan segel roh penduduk benua Dodi, mungkin akan menjadi gila. Sebentar lagi akan menjadi 9. Api penciptaan 6 Ki, apa yang Anda tunggu? Teriak Xiaoyan. Api penciptaan 6 Ki tampak terkejut. Melihat 8 api surgawi berkelebat di depan Xiaoyan, api penciptaan 6 Ki yang sombong peringkat ke-5 langsung menghilang dan langsung menyerbu ke arah Xiaoyan. Api penciptaan 6 Ki benar-benar tunduk pada Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan memiliki api penciptaan 6 Ki peringkat ke-5. Dia memiliki 9 api surgawi. Tatapan Xiaoyan tidak berhenti. Pada saat ini di depannya 8 api surgawi telah menjadi 9 dengan tambahan api penciptaan 6 Ki. Momentum semacam ini sangat menakjubkan dan suhu yang membakar tampaknya mendistorsi dan mengubah bentuk ruang di sekitarnya. Api gagak emas Yin Agung, apakah Anda benar-benar rela menjadi boneka Raja Pemakan Jiwa? Tatapan Xiaoyan tertuju pada api gagak emas Yin Agung, milik Raja Pemakan Jiwa. Pikirannya sekarang tertuju pada api itu. Xiaoyan! Lihat ini, Raja Pemakan Jiwa meraung marah. Meskipun 9 api surgawi Xiaoyan telah mengintimidasinya, Raja Pemakan Jiwa tidak akan mundur. Dia tidak percaya bahwa kepemilikan 9 api surgawi oleh Xiaoyan membuatnya tak terkalahkan. Lalu apa jika Anda memiliki begitu banyak api surgawi? Hari ini saya akan membunuh Anda dan membuat semua api surgawi itu tunduk pada saya. Raja Pemakan Jiwa berkata dingin, melangkah maju. Kekuatannya yang di tahap akhir alam 9 bintang meledak, menyebabkan awan di seluruh langit tampak tenggelam ke bawah. Tahap akhir alam 9 bintang. Xiaoyan merasakan aura yang terpancar dari Raja Pemakan Jiwa. Matanya sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa setelah melukai Raja Pemakan Jiwa dengan parah, kekuatannya tidak berkurang tetapi malah meningkat. Xiaoyan, apa Anda benar-benar berpikir Anda bisa melawan saya hanya karena Anda telah menembus 9 bintang? Bahkan jika Anda memiliki 9 api surgawi, perbedaan kekuatan ini tidak dapat dijembatani hanya dengan api surgawi. Raja Pemakan Jiwa mencibir, menjadi semakin sombong setelah melihat ekspresi serius Xiaoyan. Sudah saya katakan, 9 bintang Anda palsu. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan.
Di mata saya, Anda bukan apa-apa. Xiao berkata perlahan. Kesembilan api surgawinya menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, api surgawi berwarna-warni itu langsung mengeras di tangannya, berubah menjadi penguasa kuno api surgawi. Cukup omong kosong, lidah tajam. Raja pemakan jiwa melesat pergi, tidak lagi berbicara. Dokinya yang mengeras melonjak keluar. Doki merah darah itu sebenarnya adalah ki asal abadi, menyebabkan ekspresi Xiao menjadi serius. Cakar pencabik langit iblis darah. Raja pemakan jiwa mengayunkan kedua cakar merahnya dengan ganas, menciptakan serangkaian bayangan cakar di udara. Dia benar-benar mengulangi gerakan itu beberapa kali. Aura kuatnya menerjang ke arah Xiao. Anda benar-benar kehabisan akal. Apa gunanya mengulang gerakan yang sama? Biar saya tunjukkan pada Anda apa itu teknik bertarung tingkat suci. Xiao mencibir melihat teknik bertarung Raja Pemakan Jiwa. Dia memang merasakan tekanannya, tetapi teknik itu tidak memiliki makna dao. Teknik bertarung seperti itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai teknik bintang 9. Kekuatan teknik bintang 9 terletak pada pemahaman makna dao di dalamnya, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Anda bisa mengatasinya dulu, balas Raja Pemakan Jiwa dengan dingin. Kalau begitu, akan saya tunjukkan pada Anda. Peringkat kuasi suci, telapak penciptaan agung. Peringkat dunia lanjutan jari musim semi kuning. Peringkat kuasi suci, telapak musim semi kuning. Peringkat suci, murka musim semi kuning. Xiao melepaskan 4 teknik bertarung hampir bersamaan. Semua teknik ini telah ditingkatkan secara signifikan di pagoda roh kekosongan Xinchen, dan Xiao juga telah memahaminya ke tingkat yang baru. Telapak tangan penciptaan agung yang terletak di langit muncul sebagai tangan kuno. Garis-garis bergeser, tampak halus sekaligus padat, menghantam dengan raungan yang mengekakkan telinga. Sebuah sungai emas panjang mengalir turun dari langit. Airnya berputar-putar di udara dan mengembun menjadi sebuah jari, telapak tangan, dan wajah kuno yang lapuk. Dari jari mata air kuning, telapak tangan mata air kuning, dan murka mata air kuning, 3 bagian dari set mata air kuning semuanya turun secara bersamaan. Kekuatannya sangat besar, jauh melampaui cakar pencabik langit iblis darah Raja Pemakan Jiwa. Keduanya bertabrakan, dan cakar merah tua itu di bawah kekuatan gabungan teknik kuat Xiao hanya bertahan sesaat sebelum hancur di bawah bayangan telapak tangan dan jari Xiao. Wajah kuno yang lapuk di udara membuka mulutnya seolah ingin meraung, tetapi tidak terdengar suara apapun. Hanya ruang itu sendiri yang beriak seperti air. Raja Pemakan Jiwa merasakan sesak di dadanya, persendiannya berderit. Ini adalah murka mata air kuning Xiao, dan Raja Pemakan Jiwa sedang menahan serangan sonik yang dahsyat itu. Sepertinya kekuatan bintang 9 tahap akhir Anda hanya penampilan tanpa substansi. Beri saya sedikit tekanan. Ini sangat membosankan. Xiao mendecakkan lidah, mengejek Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa menggertakkan giginya karena marah. Transformasi iblis darah. Raja Pemakan Jiwa meraung. Tubuhnya yang sudah merah padam sekarang tampak berlumuran darah. Anggota badannya membengkak. Kerangka tubuhnya yang sebelumnya kurus menjadi berotot. Dengan uap putih mendesis di tubuhnya. Mati kau Xiao! Raja Pemakan Jiwa yang awalnya berniat untuk menyiksanya perlahan kini memiliki kilat nafsu darah di matanya. Dia benar-benar marah pada Xiao. Dia menghentakkan kakinya. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Cakarnya menjadi panjang dan tipis seperti jarum baja tajam, merobek ke arah Xiao. Cakar tajam penuh dengan kekuatan penghancur membentuk jaring bayangan cakar, membuat Xiao tidak punya tempat untuk menghindar. Namun, melihat serangan Raja Pemakan Jiwa yang datang, Xiao tidak mundur selangkah pun. Saya mulai merasakannya, dan saya tidak akan membuang waktu lagi dengan Anda. Mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Mata Xiao perlahan menggelap, pupil gelapnya berkedip. Penguasa api surgawi di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan.
Dengan dentuman di belakang Xiaoyan, lautan api terbentuk. Hampir seketika menciptakan gelombang api menjulang yang menekan Raja Pemakan Jiwa. Saya adalah kultivator bintang 9 tingkat akhir. Bagaimana mungkin Anda, seorang kultivator tingkat awal, bisa mengalahkan saya? Raja Pemakan Jiwa mencibir, tetapi sedikit rasa takut di matanya sulit disembunyikan. Saat dia merasakan kekuatan yang menekan yang terpancar dari Xiaoyan. Oh, bintang 9 tingkat awal ya? Xiaoyan mencibir, auranya tiba-tiba meledak. Mata Raja Pemakan Jiwa menyipit tajam dan tubuhnya gemetar. Tingkat menengah 9 bintang? Mustahil. Bagaimana mungkin Anda bisa menembus ke tingkat menengah 9 bintang hanya dalam 20 tahun? Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan bahkan menanamkan rasa takut pada Raja Pemakan Jiwa. Meskipun dia berada di tingkat akhir 9 bintang, Raja Pemakan Jiwa itu tahu bahwa Xiaoyan yang memiliki 9 api surgawi kemungkinan tidak kalah kuatnya dari tingkat akhir 9 bintang. Itu tidak mungkin. Jika itu Anda, itu memang tidak mungkin. Tapi saya tidak begitu yakin. Xiaoyan tersenyum tipis. Kekuatan tempurnya yang ditunjukkan menakutkan Raja Pemakan Jiwa. Raja Pemakan Jiwa jelas tidak mau menerima ini. Bahkan jika Xiaoyan telah menembus ke tingkat menengah 9 bintang, kekuatan saat ini masih di tingkat akhir 9 bintang. Dan kekuatan Xiaoyan lebih rendah darinya. Namun, dia memiliki kelemahan fatal. Disitulah dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Dia memiliki jumlah teknik bertarung yang terbatas yang dapat dia gunakan. Dan teknik yang dia gunakan kurang memiliki prinsip moral. Teknik bertarung tanpa prinsip moral secara alami lebih lemah. Sosok Raja Pemakan Jiwa menghilang lagi dan sesaat kemudian ia muncul di atas Xiaoyan dengan taring dan cakar yang terbuka. Cakar baja itu merobek udara, kekuatan cakarnya semakin kuat. Mengeluarkan suara mendengung. Biarkan saya menunjukkan pada Anda kekuatan penuh cakar penghancur langit iblis darah. Raja Pemakan Jiwa meraung. Kali ini cakar darah itu terlihat lebih padat dan lebih besar dari sebelumnya. Mata Xiaoyan menyipit. Cakar ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Kalau begitu, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuasi domain, bahkan melampaui keterampilan bertarung tingkat suci. Penguasa kuno api surgawi memiliki Xiaoyan seperti magma. Dengan api yang menampilkan beragam warna yang memukau dan percikan api yang berderak di permukaannya, seolah-olah bahkan udara itu sendiri terbakar. Xiaoyan pelan mengangkat penguasa kuno api surgawi dan ki asal abadi melonjak liar ke dalamnya. Kemudian penguasa itu membesar dengan cepat dan terlihat jelas, langsung tumbuh hingga berukuran 100 jang. Sama besarnya dengan bahtera tak kena takut. Menutupi langit dan matahari. Yang terpenting, tepat di depan mata semua orang, penguasa 100 jang itu berlipat ganda, lalu berlipat ganda lagi. Kemudian menjadi 10, lalu menjadi 100. Seluruh langit di atas kota Cusi benar-benar ditutupi oleh penguasa api surgawi kuno sepanjang 100 jang milik Xiaoyan. Seolah-olah telah menutupi langit itu sendiri. Auranya yang jauh luas, melampaui apapun yang dapat dibandingkan oleh teknik bertarung tingkat suci. Pupil Raja Pemakan Jiwa menyipit dengan cepat. Di bawah bayangan sepanjang 100 jang yang dilemparkan oleh penguasa api surgawi kuno. Cakar pencabik langit iblis darah milik Raja Pemakan Jiwa yang sebelumnya menunjukkan kekuatan, sekarang tampak seperti kunang-kunang yang bersaing untuk mendapatkan cahaya bulan. Hanya badut belaka. Sama sekali tidak terpengaruh. Kekuatan seperti itu. Mungkinkah teknik bertarung yang digunakan Xiaoyan bukan lagi tingkat suci, tetapi bahkan lebih kuat dari tingkat suci? Ketika leluhur bintang 9 mendecakkan lidah mereka, takjub melihat pemandangan ini. Sungguh sebuah tontonan. Benua Dodi belum pernah melihat teknik bertarung sekuat ini selama bertahun-tahun. Raja Pemakan Jiwa, Anda mungkin tidak akan mampu menahan serangan saya ini, kata Xiaoyan sambil tertawa kecil. Lengannya gemetar dan tekanan pada tubuhnya terasa seperti 1000 pon.
Jika dia tidak mendapatkan tubuh dosiannya, bahkan jika dia bisa menggunakan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan yang telah ditingkatkan ke tingkat kuasi domain, dia akan menderita efek balik. Ketika Xiaoyan menggunakan teknik penguasa tanpa bayangan tingkat kuasi domain ini, energi sumber abadi yang masih dia rasakan melimpah di tubuhnya melonjak keluar, meninggalkannya dengan sangat sedikit. Xiaoyan tersenyum pahit. Setelah menggunakan teknik bertarung ini, dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dengan suara teredam, 100 penguasa kuno api surgawi, masing-masing berukuran 100 kaki, jatuh. Kecepatannya tampak lambat, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena ukurannya yang sangat besar, mereka tampak bergerak lambat. Bunuh Raja Pemakan Jiwa Tebas. Dalam radius 100 mil, hanya bayangan penguasa Xiaoyan yang tersisa, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Serangan kaki Xiaoyan mengguncang langit dan bumi. Banyak rumah di bawah kota suci perlahan runtuh dan berubah menjadi runtuhan. Orang-orang melarikan diri dengan panik, sementara monster jiwa Raja Pemakan Jiwa langsung hancur menjadi gumpalan kabut darah di bawah serangan penguasa Xiaoyan. Untuk sesaat rasanya seperti ribuan jaring menjebak lalat-lalat ini tanpa jalan keluar. Wajah Raja Pemakan Jiwa dipenuhi rasa takut, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Serangan kaki Xiaoyan adalah serangan terkuatnya. Meskipun Raja Pemakan Jiwa telah mencapai tahap akhir alam 9 bintang, seperti yang dikatakan Xiaoyan, alam 9 bintangnya hanyalah kedok, tidak lebih dari sekedar penampilan. Dibandingkan dengan terobosan nyata yang telah dibuat Xiaoyan, itu tentu saja tidak ada sebandingannya. Di bawah teknik Do tingkat kuasi domain Xiaoyan, 1000 penguasa tanpa bayangan, Raja Pemakan Jiwa praktis tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa mengayunkan cakarnya dengan panik, mencoba memblokir serangan tanpa bayangan Xiaoyan. Tetapi semuanya sia-sia. Bayangan cakarnya dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan Xiaoyan, terbukti sama sekali tidak efektif. Raja Pemakan Jiwa menjerit kesakitan saat bayangan penguasa kedua menyapu dirinya, membuatnya terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan benturan menciptakan kawah besar, namun bayangan penguasa Xiaoyan tidak berhenti. Mereka terus membombardir Raja Pemakan Jiwa, memperdalam kawah dengan setiap serangan. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota Jushi hancur, tetapi ini tidak terhindarkan. Selama ada orang, kerusakan dapat diperbaiki. Setelah 100 bayangan penguasa mendarat, kawah itu tak berdasar. Debu mengendap, memperlihatkan kawah itu kepada semua orang. Ketakutan memenuhi wajah mereka. Teknik 1000 penguasa tanpa bayangan Xiaoyan sangat dahsyat. Bahkan ketika leluhur bintang 9 itu dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Jika itu mereka mungkin akan bernasib lebih buruk daripada Raja Pemakan Jiwa. Untungnya Xiaoyan bukanlah musuh mereka. Ini adalah pemikiran yang sama yang dimiliki oleh ketiganya. Karena itu terlalu menakutkan. Sementara Xiaoyan mengulur waktu untuk Raja Pemakan Jiwa, puluhan ribu monster jiwa telah dibantai oleh banyak tokoh kuat di kota Jushi. Jelas makhluk yang paling mengancam adalah Raja Pemakan Jiwa, bukan monster-monster ini. Di mata Xiaoyan, Raja Pemakan Jiwa tidak lebih dari seekor cacing menyedihkan yang berjuang dalam kematiannya. Namun api gagak mesin agung mengenakan ekspresi muram dan tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Meskipun ia disebut Patriark Aulapil, ia hanya didukung oleh Aulapil dan tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengenai Raja Pemakan Jiwa, kepatuhan awal api gagak mesin agung jelas hanya bersifat dangkal. Jelas bahwa ia tidak ingin tunduk kepada siapapun, bukan kepada Raja Pemakan Jiwa maupun Xiaoyan. Ia tidak ingin menjadi budak siapapun. Melihat Raja Pemakan Jiwa dipukuli habis-habisan oleh Xiaoyan dan sekarang nasibnya tidak pasti, ia merasa lega. Tindakan Raja Pemakan Jiwa sebelumnya terhadapnya lebih memalukan daripada menghancurkan Aulapil. Ketika ia melihat Xiaoyan melepaskan beberapa api surgawi, api gagak mesin agung goyah. Dia tahu betul bahwa akan sulit untuk mencapai apapun sendirian. Dia hanyalah makhluk spiritual dengan potensi pengembangan yang sangat terbatas. Terlebih lagi dia secara bertahap menyadari bahwa dunia sedang berubah.
Tidak seperti dulu. Saat istana Pil dihancurkan, api gagak emas Yin Agung mulai merenungkan bahwa benua Dodi kemungkinan tidak akan pernah menemukan kedamaian lagi. Namun kata-kata Xiao Yan membuatnya goyah. Dalam diri Xiao Yan tidak ada kesombongan atau perasaan superior sebagai seorang tuan. Jika dia tidak ingin tunduk, Xiao Yan tidak akan memaksanya. Justru karena sikap Xiao Yan itulah api gagak emas Yin Agung goyah. Namun dia ditahan oleh kebanggaan dan api gagak emas matahari agung di dalam tubuh Xiao Yan yang menyimpan dendam terhadapnya. Saat itu, dia hanya menyaksikan keduanya terlibat dalam pertempuran sengit dari pinggir lapangan, tanpa menunjukkan niat untuk ikut campur. Xiao Yan berdiri, melayang di udara, memancarkan aura otoritas tertinggi. Lautan api di belakangnya kembali ke tubuhnya. Tatapan Xiao Yan tertuju pada jurang di bawah, dan kekuatan jiwanya memancar keluar. Tepat saat itu terdengar suara angin yang menerpa. Xiao Yan terkejut dan segera menghindar ke samping. Kemudian dengan suara dentuman keras, kelopak bunga merah darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saya tidak akan mudah dikalahkan. Bunga mekar di pantai seberang, mengendalikan hidup dan mati, menguasai reinkarnasi. Sosok raja pemakan jiwa terbentuk dari kelopak bunga dan perlahan berbicara. Namun begitu selesai berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Tampaknya dia juga menderita luka serius akibat serangan Xiao Yan. Kelopak bunga pantai seberang raja pemakan jiwa berjatuhan. Semua orang di sekitar melihat dengan ketakutan dan bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Namun beberapa orang masih cukup sial terkena kelopak bunga yang jatuh dari raja pemakan jiwa. Begitu daging mereka menyentuh kelopak bunga itu, daging itu langsung membusuk. Kekuatan hidup di mata mereka lenyap dan jiwa mereka langsung diekstraksi. Jiwa-jiwa yang diekstraksi berubah menjadi pancaran cahaya dan menuju ke raja pemakan jiwa. Akhirnya menyatu ke dahi raja pemakan jiwa. Saat semakin banyak jiwa menyatu ke dalam raja pemakan jiwa, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi gelap saat melihat ini. Matanya melirik raja pemakan jiwa. Tampaknya raja pemakan jiwa tidak semudah yang dia bayangkan. Setelah diperiksa lebih dekat, penampilan raja pemakan jiwa telah berubah dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat baru, sebanding dengan tubuh dosian milik Xiao Yan. Sementara itu, setelah menggunakan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan, ki asal abadi Xiao Yan hampir habis. Dia belum memurnikan pil apapun untuk memulihkan ki asal abadinya, tetapi untungnya, dengan menggunakan teknik do tingkat suci, ki asal abadi yang tersisa di tubuhnya hampir tidak cukup untuk menopangnya untuk sementara waktu. Xiao Yan menyaksikan orang-orang di sekitarnya menjerit kesakitan. Beberapa bahkan berubah menjadi genangan darah sebelum mereka sempat mengeluarkan raungan. Ekspresi marah terlintas di wajahnya. Meskipun kekuatan jiwa raja pemakan jiwa lebih kuat, Xiao Yan memiliki kartu trufnya sendiri. Jalan terakhirnya, panah teratai surga suci. Serangan terkuatnya yang dibentuk dari kekuatan kekosongan. Sepertinya saya tidak bisa mengabaikan kultivasi kekuatan jiwa saya, pikir Xiao Yan sambil tersenyum masam. Jika dia memiliki cukup kekuatan jiwa sekarang, dia bisa melepaskan serangan yang lebih kuat lagi. Setelah ini, Xiao Yan memutuskan untuk lebih meningkatkan langit dingin dan roda penggiling jiwa di alam mimpi kekosongan. Langit dingin memiliki 4 alam kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Dan roda penggiling jiwa memiliki 2 roda penggiling langit dan bumi. Tetapi menggunakannya sekarang mungkin tidak akan terlalu efektif melawan raja pemakan jiwa. Saya akan membuat pengalihan perhatian dulu. Meminjam kekuatan kekosongan seharusnya tidak terlalu sulit, pikir Xiao Yan sambil memperhatikan raja pemakan jiwa yang terus menyerap jiwa. Dinginnya langit, batu penggiling jiwa. Kekuatan jiwa Xiao Yan di tingkat dunia tahap awal langsung melonjak. Dinginnya langit terutama menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk ruang jiwa. Sementara batu penggiling jiwa menghancurkan kekuatan jiwa menjadi semacam tekanan jiwa. Kedua teknik bertarung ini hampir semuanya merupakan teknik tipe pembatasan, sehingga efektivitasnya terhadap kekuatan jiwa yang lebih kuat dari milik sendiri tidak terlalu jelas. Lautan api, langit membara, penghakiman.
Api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan dan kemudian menyerbu dengan ganas ke arah Raja Pemakan Jiwa, mengelilinginya dan membentuk lautan api yang mengelilingi Raja Pemakan Jiwa. Teknik bertarung tingkat suci, kegilaan emas ungu. Mata gelap Xiaoyan dikelilingi oleh lingkaran cahaya ungu, dan dia mengembuskan nafas kecil Ki ungu. Kecepatan penyerapan Ki sumber abadi di sekitarnya meningkat secara signifikan dan sel-sel di tubuhnya tampak bersemangat untuk mencoba. Teknik bertarung ini adalah teknik amplifikasi yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan pulih lebih cepat dan mengembangkan kekuatannya hingga batas maksimal. Pada saat yang sama, pemandangan di mata Xiaoyan tiba-tiba mulai berubah. Ini karena mata ilahi roh iblis kekuatan ilahi telah diaktifkan kembali. Di depan mata Xiaoyan terbentang dunia merah tua. Bumi dan langit seolah ternoda darah. Ia samar-samar melihat dua sosok muncul dan menghilang di dalam kabut darah, seolah menentang langit dan bumi. Benua Dodi, seseorang benar-benar telah menembus ke tingkat bintang 9. Gumam salah satu dari mereka, suaranya penuh kekhawatiran. Lalu kenapa? Hanya bintang 9, kenapa harus heboh? Di dunia kita, bintang 9 sama umumnya dengan kucing dan anjing. Jangan khawatir, saya mendapat kabar bahwa serigala darah sedang menuju benua Dodi. Anda tahu sifat serigala darah yang haus darah? Anak itu mungkin akan menimbulkan keributan besar. Bintang 9 ini kemungkinan hanya akan menjadi hantu serigala darah. Satu suara terdengar jelas meremehkan dan agak kesal. Yang lain tetap diam. Orang yang menyerap batu roh iblis darah adalah talenta yang cukup menjanjikan. Kita bisa meminta serigala darah untuk mengambilnya. Adegan dan dialog itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum penglihatan Xiaoyan kembali normal. Setelah melihat pemandangan yang ditampilkan oleh mata kekuatan ilahi, Xiaoyan semakin bingung. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Dia memfokuskan pandangannya dan memutuskan untuk menghadapi Raja Pemakan Jiwa terlebih dahulu. Pemandangan yang dilihat oleh mata kekuatan ilahi kali ini tampaknya tidak terkait erat dengan pertempuran. Namun melihat penampilan Raja Pemakan Jiwa yang berubah dan tubuhnya yang merah darah, dan mengingat langit dan bumi merah tua sebelumnya, Xiaoyan berpikir pasti ada hubungan antara keduanya. Sepertinya kekuatan Raja Pemakan Jiwa saat ini dan tubuhnya ini terkait dengan pemandangan yang dilihat oleh mata kekuatan ilahi dan dimensi spesial tempat kedua orang itu berada. Kekuatan Raja Pemakan Jiwa juga meningkat secara signifikan. Ia bahkan mampu menahan teknik penguasa tanpa bayangan tingkat kuasi, domain milik Xiaoyan. Terlihat bahwa level 9 bintang tahap akhir Raja Pemakan Jiwa memang cukup tangguh. Namun teknik penguasa tanpa bayangan tingkat kuasi domain milik Xiaoyan bukanlah lelucon. Meskipun Raja Pemakan Jiwa telah pulih sebagian, auranya terlihat jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan pemulihan penuh dalam waktu singkat tidak mungkin. Hanya tipuan. Raja Pemakan Jiwa yang terjebak oleh lautan api langit membara dan teknik pertarungan jiwa Xiaoyan mencibir. Kekuatan jiwa tingkat dunia tahap akhir Raja Pemakan Jiwa meledak, dan kelopak bunga pantai lain mendarat di batu penggiling jiwa dan embun langit biru milik Xiaoyan. Jelas, kekuatan jiwa Raja Pemakan Jiwa jauh lebih kuat daripada kekuatan tingkat dunia tahap awal Xiaoyan. Karena itu, batu penggiling jiwa dan embun langit biru milik Xiaoyan yang disentuh oleh kelopak Raja Pemakan Jiwa mulai bergetar dan hampir runtuh. Raja Pemakan Jiwa memuntahkan seteguk kabut darah yang mengembun di depannya, berubah menjadi naga merah darah. Naga merah darah itu berputar sekali di lautan api langit membara milik Xiaoyan, lalu membuka mulutnya menyemburkan semburan kabut darah, menyebabkan lautan api langit membara milik Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Setelah mengalahkan serangan Xiaoyan, Raja Pemakan Jiwa menunjukkan ekspresi puas. Dia tentu tahu bahwa serangan besar Xiaoyan tidak dapat diulangi dalam waktu dekat. Dan serangan Xiaoyan selanjutnya semakin lemah, yang semakin membangkitkan semangat Raja Pemakan Jiwa. Xiaoyan, hanya ini yang Anda punya. Raja Pemakan Jiwa melayang di udara, memandang rendah Xiaoyan dengan arogan, menahan luka-lukanya dan tampak tidak terluka.
Lautan api Sioyen yang tak terbatas terus-menerus dipadamkan oleh kabut darah yang dimuntahkan dari naga darah yang melingkarinya, berubah memadamkannya. Namun ini adalah api surgawi, bagaimana mungkin kabut darah saja bisa memadamkannya? Tapi kabut darah Raja Pemakan Jiwa tampak agak aneh. Naga merah darah ini tidak sesederhana kelihatannya, sepertinya ia tidak terbentuk secara acak. Matanya sangat tajam, penting untuk dipahami bahwa tidak peduli bagaimana bentuk naga diciptakan, ia tidak akan pernah memiliki mata. Pepatah mengatakan, pelukis mata naga berlaku di sini. Naga tanpa mata hanyalah sebuah bentuk. Naga dengan mata jauh lebih kompleks. Ia harus memiliki energi spiritual atau menjadi makhluk spiritual tersendiri. Kabut darah yang dimuntahkan oleh naga merah tua itu menyebabkan lautan api Sioyen sedikit mereda. Melihat ini, wajah Raja Pemakan Jiwa semakin angkuh. Dia mengalihkan pandangannya dari lautan api ke Sioyen. Tetapi saat matanya bertemu dengan mata Sioyen, senyumnya membeku. Matanya yang dipenuhi ketidakpercayaan dan dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sedikit di atas Raja Pemakan Jiwa, Sioyen memegang busur suci. Kali ini panah teratai surgawi suci adalah busur suci yang dipadatkan dari api surgawi. Dan bulu panahnya terbuat dari kekuatan spesial yang telah melukai Raja Pemakan Jiwa dengan parah sebelumnya. Kali ini menggunakan kekuatan spesial untuk memadatkan bulu panah. Dia awalnya gagal beberapa kali, tetapi jelas jauh lebih cepat daripada yang pertama. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.